Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Detik Sumsel, kembali saya Danu Sarkawi. Pagi ini kita sengaja kehadiran tamu-tamu hebat. Dan kedua tamu ini insya Allah besok akan menyelenggarakan ulang tahun dari Taman Siswa. Nyi Desfitrina. Ya. Assalamualaikum. Nyi, panggilnya Nyi saja ya? Ya, Nyi. Nyi. Bukan Ni loh. Oh, bukan Nyi ya, karena sudah berkeluarga ya, Bu. Iya. Ada Ki RM Nur Hadi, SPD. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oh, udah sama kayak Pak lagi ya, Ki saja ya. Ki RM Nur Hadi. Kita ngobrol masalah Dirgahayu Taman Siswa yang ke-102 tahun. Sudah tua sekali. Alhamdulillah. Sejak kehadiran Ki Hajar Dewantara zaman dulu. Waktu itu dari SD saya belajar Ki Hajar Dewantara adalah pelopor pendidikan di Indonesia. Beliau hebat sekali. Sampai Indonesia mencatat beliau adalah tokoh pendidikan di Indonesia. Termasuk pahlawan yang menolak penjajahan di Indonesia. Saking hebatnya Ki Hajar Dewantara, Taman Siswa menjadi pelopor pendidikan di Indonesia. Sekarang Taman Siswa 102 tahun. Besok insya Allah Taman Siswa berusia 102 tahun. Cukup lama sekali, Bu. Nah, di Palembang seperti apa, Bu, cerita berkembangnya Taman Siswa? Mungkin Ibu atau Pak Nur Hadi? Ibu silakan. Ya. Kalau Taman Siswa secara nasional kan tahun 1922. Nah, kalau di Palembang itu berdirinya 10 tahun kemudian, tahun 32. Tidak terlalu jauh. Iya, jadi Taman Siswa di Palembang sampai saat ini memiliki tingkat pendidikan dari Taman Indria. Jadi Indria kalau TK ya. TK ya, kalau di Taman Siswa kan ada istilahnya juga ya. TK itu Taman Indria, lalu ada dari Taman Muda. Taman Muda itu SD. Jadi dari SD ke Taman Dewasa. Taman Dewasa SMP. Lalu Taman Madya. Taman Madya itu SMA. Lalu ada SMK-nya. Jadi SMK-nya di sini kita punya SMK 1 yaitu TKME Taman Karya Madya Ekonomi. Itu SEMEA ya kalau dulu ya. Lalu ada STM-nya, jadi SMK 2 itu. SMK 2 Taman Siswa, Taman Karya Madya Teknik. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, lalu pengurus di Yayasan Taman Siswa Palembang di tahun 86 itu mendirikanlah ini universitasnya, perguruan tinggi. Nah, saat ini ya alhamdulillah masih bisa bertahan, lalu masih bisa eksis lah ya, itu Universitas Taman Siswa yang menyelenggarakan pendidikan dari strata 1 hingga strata 2. Strata 1 di sini ada Fakultas Ekonomi, Hukum, lalu ada Fisipol, lalu ada Pertanian, Teknik, lalu ada FKIP-nya. Lengkap? Ya, lengkap dari S1 sampai S2. Nah, itu. Dan kita juga di bulan-bulan ini juga lagi ya penerimaan ini PPDB ya PPDB dan untuk PMB-nya juga. Ya, harapan kami ya ke depannya mudah-mudahan masyarakat ini tertarik lah untuk memilih Taman Siswa. Oh, harus itu, Bu. Taman Siswa sebagai untuk untuk anaknya atau untuk bergabung lah ya di Taman Siswa Cabang Palembang. Karena ukurannya ini insya Allah sukses. Amin. Bismillah. Oke. Ngomong-ngomong, gedung Taman Siswa ada di mana, Bu? Selain saya tahu itu ada yang di arah ada di Sungai Buah. Sungai Buah. Oh, Sungai Buah itu berarti di arah Pusri ya? Ya, arah Pusri di daerah Ajen itu ya, Sekojo, di Prajurit Kemas Ali, ya Sekojo. Kebetulan tetanggaan sama saya nih. Oh, Ibu di sana tinggalnya? Ya, saya tinggal di sana. Lalu ada yang di Pendawa juga,
yang di Sultan Sari. Ya, itu yang di Pendawa Sultan yang apa? Kanangkawat ya. Arab Pusri situ ya. Kanangkawat. Situ ada ya. juga. Ada, tapi di Pendawa ini hanya pendidikan di Taman Muda ya Pak Adi ya. Taman Muda. Lalu kalau yang di Sungai Buah ini pendidikan Taman Muda, lalu Taman Dewasa, ya, lalu TKMT. Jadi dari SD, SMP dan SMK. Lalu ada lagi di ini Pak, di Sungai Jerong. Sungai Jerong? Ya. Pelaju. Pertamina. Saya Dulunya ini kerjasama dengan Pertamina ya Pak Dia. Kerjasama dengan Pertamina. Jadi semuanya dulu malah zaman dulu tuh pamongnya itu tidak mau untuk jadi PNS apa itu, karena gajinya udah standar melebihi PNS. Jadi tertarik ini. Banyak orang yang ngejar PNS ternyata tidak harus ke PNS. Iya, itu zaman waktu itu. Tapi kalau sekarang ya kita udah lepas dari Pertamina ya. Tapi masih inilah. Tapi untuk Taman Muda di sana itu Pak. Taman Muda di sana ya alhamdulillah masih banyak siswanya. Ya, gedungnya itu asri, banyak tanam-tanamannya, pokoknya sejuk lah kalau ke sana. Di Pertamina situ? Di lingkungan Pertamina Sungai Jerong. Sungai Jerong. Iya. Itu saya tahu tempat itu Bu. Iya, jadi pasti banyak pohon-pohon, banyak sekali pohon-pohon tua. Iya, pokoknya adem lah kalau ke sana. Sering kesana juga Bu? Iya, kalau pas ada acara kunjungan ke sana. Oke, Pak Hadi. Iya Pak. Bapak katanya ganteng sekali. Menjelang ulang tahun ini Pak. Besok insya Allah Taman Siswa ulang tahun 102 tahun. Alhamdulillah. Cukup tua. Kalau menurut Pak Hadi, Taman Siswa sudah berkiprah belum di mana? Karena saya tahu banyak lulusan Taman Siswa ini yang bergerak di bidang pendidikan juga. Juga ada sudah masuk di PNS kota maupun provinsi. Bagaimana kontribusi Taman Siswa kelihatannya semakin nyata ini Pak? Alhamdulillah Pak, terima kasih Pak Karwi. Kalau dilihat dari sejarah Taman Siswa dari tahun 1922, tepatnya 3 Juli 1922, kalau kita lihat kontribusi Taman Siswa itu cukup banyak sekali. Karena sudah hampir 102 tahun yang sekarang ini, kontribusi Taman Siswa terhadap bangsa Indonesia ini dari dunia pendidikan. Ya tentunya Ki Hajar salah satu seorang pejuang patriot, termasuk salah satu seorang pejuang kebangsaan Indonesia, termasuk patriot perjuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Kalau kita lihat dari kontribusi beliau selama ini, mungkin kita tidak bisa sebutkan satu persatu secara menyeluruh, tapi dalam dunia pendidikan, dari berdirinya Taman Siswa di seluruh Indonesia, baik dari ujung Sumatera sampai ke ujung Jawa, Pulau Jawa, Kalimantan, dan ini, alhamdulillah Taman Siswa sudah begitu banyak memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan. Kontribusi nyata? Iya, kontribusi. Terutama dalam bidang pendidikan yang kami maksudkan. Benar Pak. Tapi bukan hanya itu Pak, ternyata pendidikan juga ternyata menguatkan perjuangan di Indonesia untuk berangkat senjata Pak Hadi. Iya benar sekali itu. Kalau sekarang Pak Hadi, Taman Siswa bagaimana kontribusinya? Ini maksudnya? Karena banyak lulusan Taman Siswa, terutama yang di S2, itu yang berkiprah di dunia politik di Palembang dan Sumatera Selatan. Bagaimana kelihatannya sekarang perkembangannya? Alhamdulillah mungkin Pak. Ini cuma bisa menjawab alhamdulillah. Dari dunia pendidikan, dari dalam hal kontribusi politiknya. Di pemerintahan ya, karena kebetulan Taman Siswa juga ada ilmu pemerintahan di dalamnya. Ada. S2-nya. Di S2-nya ada. Artinya mereka memang dipersiapkan untuk berkiprah di dunia politik, dunia pemerintah. Alhamdulillah. Di ini kita memang ada jurusan ilmu politik di S2-nya. Politik
Sumatera Selatan, Palembang. Jadi apa itu Pak Adi, kalau taman siswa itu dengan apa politik juga tidak apa namanya itu istilahnya tidak apa tidak alergi tidak apa, tapi kita ikut kontribusi memberikan warna di politiknya politik praktis atau hanya kebijakan saja, Bu? Politiknya hanya untuk bermain politik saja, tiba-tiba muncul dan berkiprah dunia politik, masuk partai mungkin. Orang-orang partai juga banyak di taman siswa. Ya, taman siswa tidak mengikat, dia mau berpartai juga silahkan gitu ya. Yang malah kami panitra itu sekjen. Sekjen umumnya di kan kita pusatnya di Jogja nih. Nah, itu ada ketua umumnya. Nah, saat ini ketua umum taman siswa ini adalah Ki Sri Edi Suwasono. Oh, itu orang terkenal itu. Ya, itu kan mantunya Bung Hatta ya. Itu beliau, lalu sekjennya di sini adalah Ki Dr. Saud Panjaitan. Nah, beliau juga ikut terjun di politik juga. Iya. Kebetulan beliau ada di kepengurusan pusat. Jadi ya taman siswa ya tidak mengikat lah untuk untuk keluarga taman siswa untuk terjun di politik juga. Kalau Ibu Nyides Fitrina ini kalau di struktur taman siswa itu sebagai ketua majelis. Iya. Kalau Ki Nur Hadi sebagai panitranya. Oh, panitera. Sekjennya ya. Sekjen untuk taman siswa Palembang. Di Palembang. Ya, kita dengan Palembang, Sungai Buah itu berbeda kepengurusannya. Jadi tidak satu yayasannya. Jadi masing-masing. Masing-masing ya. Jadi Pak Adi khusus yang di Palembang, ini paling besar nih di Palembang nih. Dari TK sampai universitasnya. Ada semua. Tinggal memilih saja untuk masyarakat masuk ke taman siswa. Oke, kalau misalnya sekarang nih musim penerimaan siswa dan mahasiswa baru nih, Ki Nur Hadi. Saya selalu masih agak bingung Ki atau Pak saya panggil. Ki saya harus membiasakan Ki Nur Hadi. Sekjen, artinya orang yang mengambil keputusan di tingkat pelaksanaan. Ya. Kalau misalnya Ki Nur Hadi melihat kondisi pendidikan di Palembang, Sumatera Selatan, ada carut marut kata di dalamnya. Kemudian pada saat penerimaan siswa dan mahasiswa juga banyak kontroversi di dalamnya. Bagaimana kalau menurut Ki Nur Hadi terkait kondisi di Sumatera Selatan? Bagaimana kita menjawabnya ya? Memang itu sudah dikatakan sudah seperti lingkaran setan atau semurutnya seperti tali kusut. Seperti dunia pendidikan seperti itulah. Beberapa kebijakan itu kelihatannya untuk sekolah swasta kurang berpihak kepada sekolah swasta. Pemerintah? Bahwa alam mungkin menurut kami seperti itu, Pak. Pemerintah kurang berpihak terhadap taman siswa. Padahal ini adalah pendobrak pendiri pendidikan di Indonesia, dunia pendidikan di Indonesia. Artinya taman siswa harus melawan kondisi seperti ini. Dikatakan kurang berpihak itu bukan tidak seperti itu juga maksudnya itu. Dalam dunia pendidikan mungkin kalau dia dari seperti kata Mbak Badi carut marutnya PPDB sekarang ini, yang mungkin agak mungkin Ibu Nyides Fitrina. Ya kalau kita mau curhat gitu ya, Pak ya. Boleh Bu, curhat ini biar didengar oleh pemerintah juga nih Bu. Ya, memang kami merasa ya di swasta nih khususnya kami, ya pemerintah banyak membuka sekolah-sekolah negerinya, lalu penerimaan siswanya juga banyak, kan kelasnya dibuka lagi, sehingga akhirnya apa? Yang masuk ke swasta juga
Ya tinggal jadi sedikit tinggal ya. sedikit, apalagi dengan seperti kita lihat gini Pak, lingkungan zonasi. Ya di daerah kami, Taman Siswa kan ada SMA negeri, ada SMP negeri. Otomatis kalau zonasi ya lingkungan kami ini jadi sepi ya. Iya, jadi kemasuk ke sana kan zonasinya itu. Jadi ya kami ya tinggal nerima sisanya aja. Jadi sebetulnya Taman Siswa ini sangat berjasa sekali untuk anak didik. Kami menerima siswa yang ibaratnya tuh ya udah ya berapa kali saringan nggak terima apa-apa kan akhirnya kami yang ininya menyelesaikannya, bisa memberikan pendidikan yang layak untuk anak bangsa. Itulah yang kami. Oke, dengan kondisi seperti ini berarti kebijakan pemerintah harus kita rubah nih Bu. Maunya. Berarti jangan hanya memilih dan memberikan peluang besar ke sekolah-sekolah negeri. Ya. Melihat Taman Siswa kondisi seperti ini, artinya kita harus melirik Taman Siswa ini. Satu lagi kebijakan ini dengan P3K ini. Nah itu kan akhirnya pamong-pamong di swasta yang bagus-bagus kan keambil semua oleh pemerintah. Maunya mereka boleh diangkat deh oleh pemerintah, tapi ya kalau bisa mereka mengabdinya ke perguruan tersebut, ke swasta itu. Jadi itu kan bisa membantu sekolah tersebut. Jadi penafkahannya kan pemerintah yang tanggung. Berarti ide seperti ini belum dipikirkan pemerintah nih Bu. Musim P3K sekarang ini banyak diangkat katanya pengen jadi PNS katanya, ditanggung oleh pemerintah. Tapi ternyata kontribusinya jadi tidak maksimal di swasta. Iya, kan. Padahal mereka mengabdinya pertama di swasta misalnya. Jadi yang pamong-pamong yang bagus di swasta ya lagi. Akhirnya tertarik dengan P3K tadi. Iya, mau nggak mau. Iming-iming PNS tadi ya Bu. Iya. Siapa yang nggak mau kan? Artinya harus dirubah nih Bu. Berarti kebangunan Taman Siswa dalam dunia pendidikan harus benar-benar bergerak nih Bu. Silakan, misalnya pemerintah ambil untuk P3K, tapi maunya kami ya kembalikan juga ditempatkan lah. Pengabdiannya ditempatkan lagi di tempat semula gitu. Misalnya seperti itu. Iya gitu. Jadi kami ya akhirnya merekrut guru yang baru lagi, mendidik baru lagi. Dididik yang baru lagi kan akhirnya seperti itu. Udah pintar, udah bagus dia pindah. Karena iming-iming gaji tadi. Ya, kita tidak bisa mencukupi, ya itu normal ya Pak ya. Kalau Taman Siswa sebetulnya masalah kita bicara masalah dapur nih Bu, gajinya misalnya, sehingga mereka harus tertarik ke PNS misalnya atau ke ASN. Aku P3K saja misalnya. Bagaimana dengan kondisi Taman Siswa saat mereka mengabdi di Taman Siswa? Mengenai pembayaran gajinya misalnya. Ya kalau gajinya kita tidak pernah absen sih, tiap bulan selalu. Biarpun kita juga uangnya juga agak ini, tapi tetap kita penuhi nafkah per bulannya. Mungkin kalau dibandingkan dengan yang diterimanya di P3K mungkin jauh. Gitu. Tapi tetap penuhi kan? Penuhi, tapi ya mungkin ya itulah Pak Dia. Ya. Meskipun tidak bisa mencukupi yang mereka inginkan gitu. Hanya yang mereka inginkan, belum yang terpenuhi, bukan bagi mereka merasa. Tapi kalau sudah ada, kalau kita bersyukur ya Pak Hadi ya. Harusnya sudah sehat ya Bu ya. Makan tempe tahu saja saya merasa sehat Pak. Tapi masih banyak Pak yang setia juga. Malah kita besok itu mengabdi terus ya. Iya, di samping perayaan upacara ya, lalu ada potong tumpeng gitu, kita memberikan penghargaan kepada pamong keluarga yang sudah mengabdi di Taman Siswa Palembang ya Pak Edi ya. Ada kami sedikit lah kami memberikan ya penghargaan ya.